Jadi kadang-kadang kalau kita ngomongin experience, sebenarnya yang terjadi adalah kesalahan terstruktur oleh sebuah organisasi yang dengan sengaja tidak ingin mengelola pengalaman dari customer untuk bisa meningkatkan bisnis. Ya ini jadi sebuah pain point yang dirasain. Jadi kita harus cek. Jadi apapun backgroundnya Bapak Ibu, mau business owner, mau orang finance, mau orang general affair, orang procurement, ya kan ya, orang maintenance, konstruksi, orang business development, orang expansion, orang sales, marketing, operation, ya kan ya, orang UI, UX, tech, ya kan ya. Bapak Ibu punya peran gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya mindset tentang customer centric, ya terjadi kayak gini. Nanti saya komplain ke IT-nya, nanti IT-nya bilang nggak ada budget gitu. Saya komplain ke orang CRM, nggak, kita juga nggak ada sistem database. Kita kita komplain ke orang general affair, oh iya nggak ada budget, jadi wajar SLA kita lama gitu. Jadi semua orang tidak ada yang customer centric. Jadi makanya kalau kita coba ngomongin customer experience, kita tidak akan ngomongin sebuah unit gitu, Bapak Ibu ya. Karena pada akhirnya ketika kita ngomongin customer experience, yang kita omongin adalah bisnis goals-nya apa gitu. Kita pengen apa? Kalau saya sebagai business owner ngomongin customer experience, saya pengen revenue 2 kali lipat, misalnya kan. Saya ingin revenue naik, sales-nya naik, tapi pengeluarannya menurun persentasenya ya kan. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Saya mau misalkan customer base-nya dari 1.000 jadi 2.000 orang, dari 2.000 jadi 4.000 orang gitu aja. Dari 4.000 dari 4.000 yang beli saya mau 3.000 beli lagi gitu kan ya. Dari 4.000 yang beli saya mau 1.000 orang merekomendasikan ke orang lain. Jadi semuanya berkaitan dengan pertumbuhan bisnis ya. Jadi kalau kita ngomongin CX, Bapak Ibu jangan fokus ke operasionalnya dulu. Ya kita ambil gedenya dulu ya. Kita ngomonginnya adalah apa dampaknya terhadap bisnis. Jadi ketika kita menjalankan program-program, tidak semata untuk hanya aktivitas, hanya program yang sebenarnya tidak bermanfaat sih. Sebenarnya tidak bermakna sih, tidak memberikan dampak apapun ke bisnis ya kan ya. Hanya untuk KPI gitu biasanya ya. Saya banyak banyak melihat kesalahan KPI setup misalkan ya. Ada unit yang di setupnya misalkan angka kepuasan, ada CSAT, ada NPS gitu kan. Terus kalau NPS-nya tinggi, cek bisnisnya apa ketumbuh atau tidak gitu kan. Terus apa dampaknya ke bisnis ya kan ya. Jadi harus ada hal yang berkaitan dengan bisnis kalau udah ngomongin customer experience. Nah, satu hal juga yang saat ini terjadi penyempitan makna ya Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin mengkerdilkan gitu. Kalau kita ngomongin customer experience, kita udah ngomongin keseluruhan journey, dampaknya ke bisnis. Jadi kita perlu meluruskan kembali, customer experience itu berbeda sekali dengan yang namanya customer service ya kan. Apa bedanya? Dari sisi pertama tindakan. Kalau yang namanya customer service, fokusnya tindakan reaktif. Orang ada kebutuhan, datang minta bantuan, kita tolong. Itu namanya customer service ya kan. Sedangkan customer experience datangnya dari customer ya. Kalau customer service datangnya dari frontliner gitu, dari orang yang melayani kan. Tapi kalau experience datangnya dari customer yang proaktif menghampiri brand kan ya. Kemudian juga customer yang punya persepsi nantinya brand ini bagus atau tidak ya kan ya. Saya lupa saya pernah berapa kali dilayani oleh Gramedia, tapi sampai hari ini persepsi saya terhadap Gramedia layanannya bagus, ya kan? Itu customer experience ya. Titik interaksinya. Kalau ngomongin customer service, biasanya di satu titik. Apakah di digital, berarti di kontak center, ya kan? Satu titik. Saat call, saat WhatsApp, saat chat di berbagai macam channel, ya. Atau di offline berarti di store, di outlet ya kan ya, itu satu titik saja. Nah, sedangkan customer experience terjadinya tadi di seluruh titik ya, di akumulasi ya kan ya. Satu titik bagus saat pembelian, tapi kalau after sales-nya jelek, bagus apa jelek? Ya jelek ya kan? Kita nggak bisa melihat satu titik aja gitu. Jadi keseluruhan persepsi ya kan. Kemudian unit ya, kalau customer service unitnya ada di unit service, service quality, service excellence ya kan. Terus mungkin sekarang ada beberapa juga namanya customer experience juga secara unit. Tapi kalau kita ngomongin customer experience, ini tanggung jawab semua divisi yang berkaitan dengan bisnis. Orang produk tanggung jawab dong, orang orang service tanggung jawab dong ya. Orang teknologi UI UX tanggung jawab juga. Orang
mungkin coding tanggung jawab juga ya, orang GA finance tanggung jawab juga Bapak Ibu ya, mana lagi yang nggak kesebut ya, orang-orang mana lagi ya, mungkin marketing ya tanggung ya juga sama, sales operation apalagi ya kan ya. Jadi ini tanggung jawabnya ada di semua unit kalau kita ngomongin customer experience. Kalau ada satu yang tidak beres pasti ada kesalahan dari unit lain ya, itu pasti gitu, udah pasti terjadi. Nah, fokusnya juga customer service, fokusnya ke hubungan jangka pendek. Saya pernah punya pengalaman sebagai customer service di bank, Bapak Ibu ya. Saya lupa, saya pernah melayani siapa aja, ya. Yang saya tahu ketika ada customer di depan saya, ada nasabah gitu di depan saya harus harus bisa melayani dengan baik, ekspektasinya terpenuhi, mereka puas dengan layanan saya. Itu aja yang bisa saya kontrol ya. Tapi saya jujur lupa, saya pernah melayani mungkin udah ribuan orang. Nah, beda dengan customer experience. Customer experience, persepsi. Sampai hari ini saya ingat persepsi saya terhadap sebuah brand. Walaupun saya lupa yang ngelayanin saya siapa, ya kan? Tapi saya ingat gitu dengan persepsinya. Dengan Gramedia, saya punya persepsi yang positif. Contohnya gitu kan ya. Mungkin ada brand-brand lain, saya punya persepsi yang positif. Tapi saya juga punya brand dengan persepsi yang negatif, ya kan ya. Karena fokus customer experience itu adalah membangun hubungan jangka panjang, ya. Jadi yang diukur adalah customer satisfaction dan juga business satisfaction ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berbeda ya. Jadi customer service itu hanya bagian kecil dari customer journey yang ada di customer experience. Nah, kalau kita ngomongin customer service dan customer experience ya, fokus saya itu adalah ke outcome-nya. Ya, kalau kita ngomongin CX, outcome-nya. Kalau customer service, fokusnya adalah ke kepuasan pelanggan. Customer experience, fokusnya adalah ke loyalitas. Ya. Pelanggan puas itu tidak sama dengan pelanggan loyal ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena di persepsi pelanggan itu ada satu garis ya. Garis ya. Garis itu namanya ekspektasi ya. Jadi jika ekspektasi kita terpenuhin, customer akan puas. Jika ekspektasi tidak terpenuhi, customer tidak akan puas. Saya komplain, kenapa kartu ATM saya tertelan misalkan di bank gitu ya. Saya pengen segera kartu ATM saya dikasih yang baru gitu. Nah, kalau banknya bisa provide saya kartu ATM baru tanpa banyak syarat yang ribet gitu kan ya, tidak harus lapor ke surat ke polisi misalkan ya, tidak harus apa ya, kejadiannya kapan bla bla bla, saya harus blokir ke kontak center dan buka lagi dan sebagainya, itu kan ribet ya. Nah, itu mungkin saya tidak puas. Tapi kalau saya bisa datang komplain, oke Pak, tanpa harus surat kepolisian, ATM-nya udah yang lama udah diblokir, sekarang bikin kartu baru, bayar 20.000, nggak masalah. Saya lebih nggak masalah, saya senang-senang aja bayar, yang penting ekspektasi saya terpenuhin. Nah itu kita bisa puas gitu kan ya. Beda lagi dengan line of beyond expectation, melebihi ekspektasi. Jadi ekspektasi kita terpenuhi, tapi kita dikasih added value yang lain gitu misalkan ya. Nah ini yang bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Sekarang puas tidak cukup, Bapak Ibu. Karena puas itu adalah parameter paling basic. Bisa jadi kompetitor kita juga kasih kepuasan yang sama, ya kan? Nanti perangnya bukan di loyalitas lagi, perangnya nanti malah di harga, karena secara basic kepuasannya sama. Ekspektasinya saya datang ke Alfamart, Indomaret sama-sama terpenuhi nih Bapak Ibu. Tapi kenapa saya harus memilih Alfamart dibandingkan dengan Indomaret? Ya, harus ada alasan. Nah, alasan itu adalah alasan yang sifatnya melebihi dari kepuasan, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita simpulin secara sederhana, pelanggan yang loyal itu datang dari kepuasan gitu. Tapi pelanggan yang puas belum tentu loyal ya, Bapak Ibu ya. Saya puas dengan satu hal, belum tentu saya tidak menggunakan produk yang lain atau kompetitornya Bapak Ibu gitu. Jadi untuk bisa menciptakan customer experience yang positif, idealnya adalah kita harus membuat pelanggan menjadi loyal, Bapak Ibu. Nah, itu effort, itu tantangannya ya, Bapak Ibu ya, itu yang tidak mudah. Gitu.